Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar submit artikel jurnal OJS melalui OJS ke Sinta ya, maupun non Sinta. Pastikan wifi laptopnya aktif. Kemudian kita masuk ke Google Chrome kita. Di bagian ini, di bagian tab ini kita di pencarian langsung klik Sinta gitu. Sinta kemdikbud.go.id, kemudian di enter. Setelah di enter akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian search ini dicari, klik yang jurnal ya. Kemudian filter. Di filter ini akan muncul indeks Sinta mulai dari 1 sampai 6, kemudian ada Scopus, tinggal kita pilih mau di jurnal Sinta berapa, misalkan Sinta 4. Nah, begitu pun skupnya ini juga banyak pilihan. Kita pilih yang religius misalkan. Setelah itu kita klik ini. Ini jurnal Sinta 4 yang skupnya religius. Tinggal kita pilih mau yang mana sesuai dengan artikelnya sampean. Misalkan kita pilih yang ini ya. Ini tampilan dari jurnal Sinta 4 yang kita pilih. Kita di sini langsung masuk ke website di jurnal itu untuk diarahkan ke berbagai fitur sidebar. Di sini jelas semuanya terlihat. Ada Sinta, ada template, harus pakai Zotero, diturnitin atau pakai Mendeley dan seterusnya. Nah, kemudian bisa kita lihat di jurnal ini, kira-kira jurnal ini sudah terindeks apa saja. Ini ya, ada Google, kemudian Dimension dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya. Kemudian klik di bagian template. Di template ini nanti sampean harus disesuaikan artikel yang sampean miliki dengan template ini, mulai dari letaknya, fontnya berapa dan lain sebagainya, serta substansi yang harus ada. Di pendahuluan itu kira-kira apa, metode penelitiannya seperti apa, hasil dan pembahasan, hingga referensi yang menggunakan tool Mendeley atau Zotero. Ini template di jurnalnya yang tadi. Kalau misalkan kita mau pilih jurnal yang sudah diarahkan oleh dosennya, misalkan kita mau mencari jurnal Al-Khidmah, jurnal pengabdian gitu ya. Tunggu dulu, kita mau pilih jurnal pengabdian. Di bagian tab baru itu kita nanti tinggal klik di sini jurnal Al-Khidmah, jurnal pengabdian Al-Khidmah ya Inata Sampang gitu ya. Kalau ditemukan kita langsung enter. Di bagian atas, yang paling atas, kita klik ya, kita klik webnya. Nah, ini ya, sama tapi tampilannya kurang bagus kayak yang tadi. Kita pilih yang template, kemudian kita buka di sini dan kita pahami isi mulai mekanisme hingga substansi yang harus ada di jurnal Al-Khidmah. Sama kayak yang tadi, klik file, kemudian klik download, pilih yang Word. Setelah itu ditunggu hingga terdownload template Al-Khidmah yang tadi. Setelah templatenya terdownload, kita langsung masuk ke template ya yang sudah di download tadi.
dan pastikan artikel yang sampean miliki yang mau disesuaikan dengan template ini sudah ready, sudah disiapkan. Ini sudah masuk ke download. Kita buka template yang di download tadi ya. Agak lemot ya. Itu kita tunggu sampai terbuka, sampai muncul templatenya, template Al-Hikmah. Nah, ini sudah dibuka ya. Kita enable editing dulu biar bisa diedit ya, dan bisa kita sesuaikan dengan artikel yang kita miliki. Setelah kebuka seperti ini, template-nya sudah terbuka, kemudian kita baca dulu apa saja mekanisme penulisannya, fontnya berapa, ukurannya berapa, stylenya apa, yang abstrak pakai apa, pakai bahasa, biasanya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di pendahuluan ini kita baca apa saja yang harus ada di pendahuluan. Kemudian metode, apa saja yang harus di metode penelitian, dan itu ya, sehingga referensi yang harus kita miliki. Kalau sudah sesuai dengan template tadi, nah kita ini kan mau submit di jurnal Al-Hikmah, jurnal pengabdian. Nah, sementara kita sebelum kita submit, kita terlebih dahulu melakukan registrasi. Register. Di bagian register ini sampean tinggal mengikuti langkah sekaligus permintaan apa saja yang diminta untuk bisa registrasi. Silahkan, biasanya itu nanti langsung jelas ketika klik register, mulai dari nama depan, nama belakang, afiliasinya, kemudian berasal dari mana gitu ya. Afiliasi misalkan ya Inata Sampang atau lembaga setempat, tidak apa-apa, terserah, disesuaikan dengan afiliasinya sampean. Nah, ini di bagian login ini pastikan, karena nanti ini mau dikonfirmasi, klik di email yang aktif, karena nanti akan ada email masuk dari jurnal ke emailnya sampean. Kemudian username ini biasanya ada karakter minimal berapa, kode besarnya ada berapa gitu lah. Kemudian di bagian password menggunakan password yang biasa sampean gunakan gitu loh, biar enggak repot nanti kalau mau masuk. Ini berarti ada yang belum aman ya. Silahkan amankan dulu dan disesuaikan permintaan apa saja yang kurang, karena ada notif. Biasanya kalau ndak sesuai dengan permintaan di sistem itu bakalan ketolak. Tinggal sampean sabar dan ikutin apa permintaan yang ada di notif tersebut. Kita coba lagi ya. Tapi biasanya kalau misalkan masih belum main di jurnal itu langsung masuk gitu. Tapi karena di laptop ini isinya banyak jurnal semua, maka harus betul-betul username yang agak rumit dan gampang diingat gitu. Kita coba lagi ya. Ini passwordnya yang masih bermasalah ya. Ini biasanya mahasiswa banyak terkendala di sini, tapi di sisi yang lain ini melatih
kesabaran mahasiswa untuk bisa langsung masuk ke jurnal dan bisa kita login, bisa kita submit. Ini masih ada yang keliru di bagian username. Kita pakai yang gaya-gaya baru yang sekiranya bisa sesuai dengan permintaan. Meskipun sesuai dengan permintaan, kalau kita, karena saya di laptop ini sudah banyak username, itu kadang ditolak gitu. Tapi kalau masih baru-baru submit, insya Allah langsung gitu. Ini di bagian passwordnya juga emailnya ya, email ini masih invalid, masih ditolak. Kita coba email yang lain. Intinya sampean harus punya email gitu ya, email yang aktif yang nanti bisa dikonfirmasi. Kalau emailnya sampean itu jarang dipakai dalam jurnal, itu biasanya langsung masuk gitu. Kita coba lagi, sudah dicentang semua, ini masih ada yang kurang. Kita coba lagi ya, yang ini ya, karena banyak yang terkendala di sini sehingga mahasiswa berlatih kesabarannya. Ada yang mampu dan bisa langsung submit, tapi emang seperti ini kenyataannya. Nah ya, ini sudah bisa ya. Nah di bagian registrasi ini, kalau sudah muncul kayak ini, kita klik view submission. Ini proses submit ya, kemudian new submission, kita klik new submission. Nah di bagian start silahkan sampean pastikan ini dicentang semua. Ini verifikasi bahwa naskah sampean ini memang original gitu dan belum dipublish. Kita centang semua, kemudian save and continue. Lanjut ke langkah selanjutnya. Nah di bagian upload ini silakan diklik, kemudian pilih artikel, upload file. Nah tadi sudah disesuaikan dengan template, kita klik artikel yang telah disesuaikan dengan template yang tadi. Ini disimpannya di mana terserah sampean, yang penting gampang diingat gitu ya. Misalkan di sini ya, misalkan ini yang mau kita submit ya, klik kemudian continue. Nah kemudian lanjut continue. Nah complete ya. Setelah itu kita langsung klik live and continue. Nah di bagian metadata ini silahkan sampean buka artikel yang tadi, artikel yang disesuaikan dengan template dan di publish dan di submit di jurnal yang tadi. Kita cari artikel yang di submit tadi. Tapi sekali lagi ini silahkan simpan dan letakkan artikel yang mau disubmit yang gampang diingat gitu ya. Ini hanya percobaan, jadi agak rumit ya tutorialnya. Nah misalkan ini ya, kita buka Word dari artikel yang di submit. Kita tunggu. Nah kita enable editing biar bisa diedit. Kemudian di bagian judul ini kita blok, kemudian copy, kita masuk ke jurnal yang tadi. Nah ya di bagian registrasi. Nah kemudian di abstrak kita pilih abstraknya, kita blok. Setelah di blok kita copy, kemudian masuk ke permintaan yang tadi, kita tempel di sini. Nah di bagian add contributor itu ditulis sesuai dengan author atau jumlah penulis yang ada di artikelnya.
mulai dari nama depan, nama belakang, emailnya, negaranya berasal dari mana, kemudian afiliasinya dari instansi mana, itu ditulis, disesuaikan. Dan bagian ini di tentang author. Kalau penulis pertama biasanya dengan koresponden. Begitupun selanjutnya, tinggal langkah-langkahnya sama kayak yang tadi. Ini minta keyword ya, minta kata kunci. Kita buka lagi file awardnya, kemudian bagian kata kunci kita copy, kemudian masuk ke keyword, kita tempel di sini. Nah, ini kan sudah finish submission, kita klik finish submission, kita oke. Nah, di bagian ini kita untuk melihat kembali submission, status submit artikel, kita klik. Nah, ini ya, ini berarti sudah status aktif, sudah melakukan submit artikel. Nah, kemudian silahkan di screenshot dan kita ukur, kita ambil screenshotnya. Nah, kemudian kita disimpan sampai kita kirim kepada dosen yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.